Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mbak Uli, Mbak Kris, dan Mbak Rofi. Eh, Pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru. Kita masuk ke bab yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang akan pertama kali kita bahas di dalam bab ini itu adalah mengenai hakikat hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, apa sih hak itu? Hak itu adalah merupakan semua hal yang harus kita peroleh atau dapatkan. Hak ini bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh itu merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak dapat diperoleh apabila kewajiban ini sudah dilakukan. Misalnya nih, seorang pegawai berhak mendapatkan upah jika dia sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah dibebankan terhadapnya. Kemudian di sini kita juga akan mempelajari mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda pengertiannya dengan hak warga negara. Kalau hak warga negara itu adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi, nggak semua hak warga negara itu adalah hak asasi manusia. Dan bisa dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah hak asasi warga negara Indonesia. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia atau WNA ya. Ini tadi mengenai hak. Terus gimana sih dengan kewajiban? Kewajiban itu bisa diartikan adalah sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara itu bisa diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kemudian bedanya dengan kewajiban asasi itu apa sih? Di sini bisa kita lihat bersama di slide. Kalau kewajiban asasi itu merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi ini terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki. Kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Tapi, konsep kewajiban warga negara ini memiliki cangkupan yang lebih luas karena dia meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya nih, di Indonesia itu menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga Indonesia ataupun bukan. Ada juga kewajiban bela negara, itu merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja. Untuk warga asing itu tidak dikenakan kewajiban bela negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya nih, seorang pekerja mendapatkan upah.
Kemudian dia melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya. Selain itu, hal yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibatnya sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di sini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Di sini ada pertanyaan, siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia, ya kan? Di pasal 26 ayat 1 dan 2 di situ dijelaskan, berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, di pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak bisa dicabut secara semena-mena. Ini di pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran dari kedaulatan rakyat yang merupakan penjabaran dari sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik. Kemudian jenis yang kedua itu adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau di negara kita itu menganut asas bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini merupakan prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan ya. Di pasal 27 ayat 1 di situ dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal tersebut, antara hak dan kewajiban ya. Di pasal 27 ayat 1 ini adalah jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Jenis yang selanjutnya itu adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau tadi mengenai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu diatur dalam 27 ayat 2. Kalau dia di 27 ayat 1 ya. Kalau 27 ayat 2 itu merupakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di 27 ayat 2 itu di situ dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi di pasal ini terpancar asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini misalnya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, di Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, dan juga di perbankan ya. Di sini yang tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara ini memperoleh penghidupan yang layak.
Selanjutnya adalah hak dan kewajiban bela negara. Di sini diatur dalam 27 ayat 3 yang dinyatakan dalam setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu mengenai hak dan kewajiban bela negara. Lalu selanjutnya ada juga kemerdekaan berserikat dan juga berkumpul. Kalau kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu diatur di dalam pasal 28, di mana di pasal ini ditetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Di dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan juga hak kebebasan untuk berpendapat. Lalu selanjutnya ada kemerdekaan untuk memeluk agama yang diatur di dalam pasal 29 ayat 1 dan 29 ayat 2. Kalau 29 ayat 1 di sini dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di pasal 29 ayat 2 dinyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama ya. Di sini kebebasan beragama itu tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk salah satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Ada juga jenis yang selanjutnya itu adalah pertahanan dan keamanan negara. Ini diatur di dalam pasal 30 ayat 1 dan juga ayat 2 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Yang selanjutnya itu adalah hak untuk mendapat pendidikan. Ini diatur di dalam pasal 31 ayat 1 dan 31 ayat 2. Kalau di dalam 31 ayat 1 itu dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan untuk di 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi di sini hak untuk mendapatkan pendidikan juga sudah diatur ya. Nah, diatur juga di dalam pasal 31 ayat 3 yang dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya tentang kebudayaan nasional dan kebudayaan nasional Indonesia itu diatur di 32 ayat 1 dan 32 ayat 2. Kalau di 32 ayat 1 itu disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kalau di 32 ayat 2 itu disebutkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Di sini berarti jelas ya kalau adanya penegasan mengenai jaminan hak dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Lalu
Selanjutnya ada mengenai perekonomian nasional. Itu diatur di pasal 33 yang terdiri dari 5 ayat yang dinyatakan. Yang pertama itu adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu yang kedua, ayat kedua itu adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan ayat yang kelima itu berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi di pasal 33 itu adanya jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran ya. Lalu selanjutnya, jenis hak selanjutnya itu adalah kesejahteraan nasional. Ini diatur di dalam pasal 34 yang terdiri dari 4 ayat. Mungkin yang ayat ini sering terdengar ya. Ayat 1 dari pasal 34 adalah fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu di ayat 2-nya berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lalu di ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat keempat yang terakhir itu adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang. Itu tadi jenis-jenis hak dari warga negara ya. Lalu selanjutnya tadi sudah dibahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di poin B kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Pelanggaran hak warga negara itu merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya nih, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya bisa berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak memiliki keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu disebabkan salah satunya adalah sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya sementara kewajibannya itu sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya bisa terpenuhi meskipun caranya tersebut bisa melanggar hak orang lain. Lalu faktor penyebab yang kedua itu adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain memiliki hak yang harus dihormati.
Sikap tidak mau tahu ini nanti akan berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Lalu faktor penyebab yang selanjutnya itu adalah sikap tidak toleran. Jadi sikap ini nanti akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini nanti pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Faktor pelanggaran hak yang selanjutnya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, di dalam masyarakat itu terdapat banyak kekuasaan yang berlaku, dan kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya itu adalah kekuasaan di dalam suatu perusahaan. Para pengguna perusahaan yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas akan melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor selanjutnya itu adalah ketidaktegasan. Faktor penyebab selanjutnya ya maksud saya adalah ketidaktegasan aparat dari penegak hukum. Jadi di sini aparat penegak hukum itu tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negaranya. Nah, ini nanti otomatis akan mendorong timbulnya pelanggaran yang lain. Kemudian penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas itu juga akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Para pelaku itu tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Lalu ada faktor penyebab pelanggaran keenam itu adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi ini juga bisa memberikan pengaruh positif, tapi positif dan negatif ya. Bahkan juga bisa menimbulkan kejahatan. Kalau untuk istilahnya kejahatan karena teknologi, mungkin di sini teman-teman sering dengar ya. Ada yang kenalan di sosial media terus tiba-tiba diculik. Di situ mungkin di sini kita perlu hati-hati juga ya. Oke, sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dari 2 poin A dan B tadi? Nggak ada tanggapan, berarti saya anggap nggak ada pertanyaan ya. Selanjutnya adalah di poin C adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran upaya penanganan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama kita bahas adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke.
Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga itu adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu juga dapat diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Nah, di sini ada beberapa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Jadi, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang pertama. Lalu yang kedua, upaya pencegahannya yaitu dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, lalu lembaga Ombudsman, Komnas HAM, lalu KPAI, dan juga Komnas Perempuan. Upaya pencegahan yang ketiga itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Selanjutnya ada pula meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Lalu upaya yang selanjutnya itu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah ataupun perguruan tinggi, dan juga non formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun kursus-kursus gitu ya. Upaya selanjutnya itu adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan juga menghormati keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Di sini, tindakan penanganan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum. Yang pertama itu adalah kepolisian. Dia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku pidana umum, contohnya kayak pembunuhan, perampokan, penganiayaan gitu ya, dan tindak pidana terorisme. Kalau kepolisian juga dia berkaitan dengan kasus pelanggaran peraturan lalu lintas ya. Lalu lembaga yang kedua selain polisi yaitu ada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu dia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan masih banyak lagi ya contohnya. Lalu ada juga lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang terakhir adalah lembaga peradilan, di mana dia perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Poin pertama itu mengenai upaya. Lalu poin kedua itu adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban ya. Tadi kan sebelumnya kita bahas mengenai upaya agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kalau sekarang kita akan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan. Jadi di sini kalau jadi di sini kalau pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah sendiri, itu nggak akan berhasil tanpa adanya dukungan oleh sikap dan perilaku dari warga negaranya sendiri. Ini nanti bisa dicari ya, membangun partisipasinya di lingkungan keluarga mungkin kayak yang tadi aja ya, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kan tadi sudah disebutkan kalau cuma pemerintah sendiri tanpa didukung adanya sikap dan perilaku warga negara itu tidak akan berhasil kan. Nah, contoh perilaku yang bisa kita tampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara untuk di lingkungan keluarga. Ada yang tahu? Saya minta jawaban dari teman-teman satu-satu gitu. Perilaku yang bisa kita tampilkan atau yang bisa kita tunjukkan sebagai dukungan ya. Jadi untuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara untuk di lingkungan keluarga. Halo. Ya, saya minta jawabannya Mbak, maksudnya. Saling menghargai pendapat orang tua atau anak. Ya, oke, Mbak Uli. Saling berkomunikasi antara keluarga. Oke, Mbak Kris. Mbak Rafi, saya minta jawabannya. Oke, untuk Mbak Uli dan Mbak Kris jawabannya benar ya. Saling menghargai pendapat sesama anggota keluarga, kemudian saling berkomunikasi juga. Kalau untuk di lingkungan sekolah,
Oke, saling menghormati antara agama lain. Iya, benar ya, kalian di sekolah juga kalau di sekolah umum juga agamanya nggak pasti satu ya, pasti campur gitu. Di situ kita juga harus saling menghormati. Untuk Mbak Uli menaati peraturan sekolah, iya benar. Ada lagi? Iya, makanya sebenarnya ada banyak ya. Contohnya itu ada banyak banget. Ya, menghormati guru, menghargai pendapat teman, mengerjakan tugas gitu juga ya. Oke, materi PKN untuk pertemuan kali ini selesai. Kita kejar tayang ya. Jadi nanti bisa setelah ini kita bisa banyak latihan-latihan. Oke. Untuk PKN dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke latihan bahasa Indonesia. Oke. Ini di sini saya punya soal ujian nasional untuk bahasa Indonesia tapi tahun 2008-2009. Udah lama ya. Oke. Kita langsung lanjut aja. Soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu di sini nanti ada teks bacaan. Jawabannya mengacu sama teks ini ya. Ada yang mau membacakan teksnya? Jadi biar nggak ngantuk ya. Oh iya, Mbak Uli dari kemarin nggak bisa-bisa ya. Oke, Mbak Kris nggak bisa juga. Yaudah, saya bacakan, nanti teman-teman menyimak dan menjawab ya. 1. Sebagai salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, Indonesia menjadi incaran investor kegiatan ekonomi ekstraktif. Halo Mbak Uli? Iya, Mi. Bisa ya Mbak? Ada bentar. Bisa kedengaran, Miss? Jelas banget. Mulai deh. Ini nomor 1 ya. Dia salah satu negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia menjadi incaran investor kegiatan ekonomi ekstraktif. Ini luas hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi atau penggundulan atau degradasi atau penurunan kualitas tutur
tahun ini Departemen Kehutanan mengajukan anggaran Rp 8,5 triliun ke Departemen Keuangan. Ide pokok paragraf di atas adalah Oke, terima kasih. Oke, Mbak Uli langsung jawab A ya. Pengundulan dan perbaikan belum, hutan. belum, Oh, belum. belum. Saya kira udah dijawab. Artikelnya enggak. Oh, nggak usah, Mbak. Maaf ya. Oke, makasih Mbak Uli. Saya tunggu jawabannya. Oke, tadi udah dibacakan sama Mbak Uli dan soalnya juga sudah dibacakan sekalian. Ide pokok paragraf dari artikel yang sudah dibacakan sama Mbak Uli itu apa? A. Pengundulan dan perbaikan hutan. B. Luas hutan di Indonesia. C. Keadaan hutan di Indonesia. D. Anggaran perbaikan hutan. Atau E. Penurunan kualitas hutan tutupan. Kalau bahasa Indonesia nanti siap-siap banyak membaca ya. Oke, Mbak Uli A. Kalau Mbak Kris? Mbak Kris juga A. Oke, jawabannya yang benar itu adalah C ya. Keadaan hutan di Indonesia. Jadi ide pokok itu kan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Dan inti dari isi paragraf ini adalah keadaan hutan di Indonesia. Oke, nggak apa-apa. Kita coba di soal nomor 2. Kalimat fakta dalam paragraf di atas terdapat di nomor Oke, Mbak Kris A. Mbak Uli. Mbak Rofi mana ya nih ya? Mbak Uli C. Oke, ada 2 jawaban berbeda ya. Sebelumnya ini yang dijadikan pertanyaan adalah fakta ya. Jadi fakta itu kan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada, terbukti atau nyata. Dan dari oke Mbak Uli. Dan dari pilihan tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan fakta itu adalah nomor 2 dan nomor 5, yaitu kini luas hutan di Indonesia yang mengalami deorientasi atau pengundulan atau degradasi atau penurunan kualitas tutupan hutan mencapai 5 juta hektar. Dan nomor 5 itu tahun ini Departemen Kehutanan mengajukan anggaran 8,5 triliun ke Departemen Keuangan. Berarti nomor 2 jawabannya D ya. Oke, tak apalah. Soal nomor 3, ada nomor 3 dan nomor 4 ini juga masuk di jawaban
nomor 3 dan nomor 4 di soal apa namanya, di bacaan ini ya. Mau dibaca sendiri atau dibacakan, atau ada Mbak Uli yang mau membacakan lagi? Soalnya yang bisa bacain cuma Mbak Uli ya. Oke, Mbak Uli lagi nggak apa-apa ya. Halo? Ya, Miss. Oke, Dengeran, Miss. dengeran. Oke, lanjut ya. Oke. Salah satu faktor penghambat perkembangan jumlah pemakai internet di komunitas sekolah dan kampus adalah infrastruktur atau perangkat dan jaringan, dan tarif yang dirasakan masih cukup tinggi. Dana untuk pengadaan infrastruktur dan langganan terkadang tidak dapat ditanggulangi sekolah termasuk orang tua murid, sehingga perlu ada insentif khusus dari Telkom. Program insentif khusus akses komunikasi sekolah diberi nama Telkomnet Sekolah. Internet sebagai media penyebaran informasi global dirasakan manfaatnya sesuai ketentuan dasar. Ini dasar itu apa? 10 tahun ya. Dasawarsa 90-an. Ragam yang sejalan dengan program sosialisasi penggunaan internet ini memberikan diskon sebesar 40% bagi pemakai normal akses Telkomnet instan. Kalimat utama paragraf tersebut nomor. Oke, terima kasih. Tadi dasawarsa 10 tahun ya, Mbak, atau satu dekade. Oke, untuk jawabannya nomor 3 kalimat utamanya tadi sudah dibacakan sama Mbak Uli, atau ini perlu nggak bisa dilihat itu ya. Kalimat utama untuk soal nomor 3 kalau mau ada bacaan lagi. Oke. Jadi kalau kalimat utama tadi nomor 3 kalimat utama ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pernyataan umum yang biasanya itu berada di awal, akhir ataupun ya di awal atau di akhir paragraf. Ya kan, itu kalau kalimat utama. Sedangkan kalau ide pokok itu pernyataannya menjadi inti keseluruhan dari isi paragraf. Yang membedakan itu sih, Mbak. Jadi kalau kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir. Terus kalau ide pokok itu adalah pernyataan yang menjadi inti keseluruhan dari bacaan tersebut. Oke, Mbak Kris jawabannya A untuk nomor 3. Mbak Uli juga A. Oke, nomor 3 kalimat utama paragrafnya itu adalah A. A itu salah satu faktor penghambat pengembangan jumlah pemakaian internet di komunitas sekolah dan kampus adalah infrastruktur atau perangkat dan jaringan
dan tarif yang dirasakan masih cukup tinggi. Oke, benar ya jawabannya. Ye, akhirnya. Nomor 3 benar jawabannya itu A. Kemudian untuk nomor 4, kalimat penjelas yang tidak mendukung paragraf tersebut terdapat pada nomor Mbak Uli E. Mbak Kris juga oh, kalau kalimat penjelas itu bener ya. Yang tidak mendukung paragraf tersebut, kalimat penjelasnya adalah nomor 5, yaitu ragam yang sejalan dengan program sosialisasi penggunaan internet ini memberikan diskon sebesar 40% dari pemakaian normal akses Telkomnet instan. Oke, bener lagi ya buat teman-teman. Oke, bacaan terakhir untuk malam ini. Mbak Uli mau membacakan lagi, Mbak? Oke. Oke, Mbak, silakan. Terbit buku Keraton Jogja selain menambah bacaan diharapkan membuka provinsi lain untuk mengangkat blok filosofi budayanya masing-masing. Hal ini agar terdapat dialog dan transformasi di kalangan masyarakat. Demikian dikatakan Sultan Hamengkubuwono X dalam peluncuran buku Keraton Jogja di Gandaria di Jakarta Rabu 25 Juni. Sultan menambahkan melalui buku dan dialog masyarakat etnik akan saling mengenal dan menghargai. Ini menurut Hamengkubuwono X dinilai penting karena dewasa ini akan cenderungan melupakan hal-hal yang bernuansa kearifan lokal. Padahal dari kearifan lokal dapat dibangun kebersamaan sebagai suatu bangsa. Mengapa Sultan Hamengkubuwono X menganggap penting adanya buku dan dialog? Oke, terima kasih, Mbak. Oke, A, B, C, D, E-nya itu di atas ya ternyata. Gimana ya biar kelihatan kayak gini kecil-kecil ya. Oke, kalau A itu karena masyarakat Yogyakarta telah menerbitkan buku berjudul Keraton Jogja. Yang B karena buku Keraton Jogja mengangkat simbol dan filosofi budaya masyarakat. C karena dewasa ini terdapat gejala pada masyarakat melupakan nuansa kearifan lokal. Kemudian D karena melalui buku dan dialog masyarakat akan memahami simbol dan filosofi budaya. Serta yang terakhir adalah E karena dengan buku dan dialog kita dapat membangun bangsa. Kira-kira jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa Sultan Hamengkubuwono X menganggap penting adanya buku dan dialog itu yang mana?
Mbak Uli D. Mbak Kris. Mbak Kris E. Oke. Untuk nomor 5, mengapa itu jawabannya adalah D ya, Mbak Uli yang benar ya, yaitu karena melalui buku dan dialog masyarakat akan memahami simbol dan filosofi budaya. Oke, ayo Mbak Kris, semangat Mbak. Soal terakhir. Simpulan dari paragraf tersebut adalah untuk nomor 6. Oke, nomor 6 Mbak Uli A. Mbak Kris. Gimana Mbak Kris simpulannya Mbak? Mbak Kris B. Oke, kalau Mbak Kris kurang tepat ya ternyata ya Mbak jawabannya ya. Kalau untuk simpulan ternyata yang benar jawabannya adalah jawabannya Mbak Uli, yaitu A. Sultan Hamengkubuwono X mengharapkan terbitnya buku Keraton Jogja dapat mendorong provinsi lain untuk mengembangkan budaya masing-masing. Ini sampai nomor 7 ya. Kita habisin aja sampai nomor 7 ya. Soal terakhir aja nih. Istilah transformasi dalam paragraf tersebut artinya di sini ya, hal ini agar terdapat dialog dan transformasi di kalangan masyarakat. Nah, transformasi ini di dalam paragraf ini artinya adalah Mbak Uli E, perubahan keadaan. Mbak Kris E juga ya. Kalau transformasi di sini itu maksudnya adalah B ya, yaitu pertukaran informasi, bukan perubahan keadaan. Oke. Kita ini 7 soal dulu, besok kita lanjut lagi. Nanti saya carikan soal UAS kalau ada ya, untuk PKN. Ya nggak salah semua Mbak, tadi kan ada dari jawabannya yang udah bener ya. Minggu depan di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Saya masih punya banyak contoh, bukan contoh sih ya, latihan-latihan soal ujian nasional seperti ini, biar banyak latihan, jadi biar paham ya. Kalau gitu saya akhiri aja ya kelas malam ini. Terima kasih untuk Mbak Uli, Mbak Kris, dan Mbak Rofi yang sudah hadir. Saya mohon maaf kalau ada salah tadi dari saya, dan 1 jam yang awal kebuang sia-sia itu anggap aja itu bermasalah sama sinyal ya. Dan semoga di pertemuan minggu depan gak kayak gini lagi, amin. Oke, selamat malam untuk teman-teman, selamat beristirahat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.